Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Sikaruni Yustianti dengan NIM 04220021. Di sini saya akan menjelaskan fisiologi. Pengertian fisiologi. Logika fusi atau dalam istilah bahasa Inggris disebut fusi logik merupakan dalam bilangan real antara 0 dan 1. Dalam sistem kecerdasan buatan, yang disebut juga UI, logika fusi merupakan pengembangan dari logika binar. Logika binar hanya memiliki dua nilai kebenaran, yakni 0 dan 1. Logika fusi memasukkan 0 dan 1 sebagai nilai kebenaran ekstrim, tetapi dengan berbagai tingkat kebenaran menengah. Logika fusi umumnya diterapkan pada masalah-masalah yang mengandung unsur ketidakpastian, uncertainty, ketidaktepatan, imprecise, noisy. Fusi logik sudah diterapkan pada banyak bidang diantaranya hingga intelijensia di dunia kedokteran, diagnosis penyakit pasien, penelitian kanker, dan sebagainya. Manajemen pengambilan keputusan, manajemen basis data, query data, tata letak pabrik yang maksimal, penentuan jumlah produksi, berdasarkan jumlah stok dan permintaan, klasifikasi dan pencocokan pola, mengukur kualitas air, peramalan cuaca, dan lain-lain. Konsep dasar. Logika fusi bukanlah logika yang tidak jelas, tapi logika yang digunakan untuk menggambarkan ketidakjelasan. Logika fusi adalah teori himpunan fisik yang mengkalibrasi ketidakjelasan. Logika fusi didasarkan pada gagasan bahwa segala sesuatu mempunyai nilai benar. Logika fusi merupakan peningkatan dari logika Boolean yang mengenalkan konsep kebenaran sebagian. Logika klasik, Gibbs logik, menyatakan bahwa segala hal yang dapat diekspresikan dalam istilah binary, 0 atau 1, bukan atau tidak, ya atau tidak. Tidak ada nilai di antaranya. Logika fusi menggantikan kebenaran dengan tingkat kebenaran ada nilai di antaranya dan abu-abu. Contoh-contoh masalah. Contoh 1. Seorang dikatakan tinggi jika tinggi badannya lebih dari 1,7 meter. Bagaimana dengan orang yang mempunyai badan 1,69 meter atau 1,65 meter? Apakah termasuk kategori orang tinggi? Menurut persepsi manusia, orang yang mempunyai tinggi badan sekitar 1,7 meter dikatakan kurang lebih tinggi atau agak tinggi. Contoh kedua, kecepatan pelan didefinisikan di bawah 20 km per jam. Bagaimana dengan kecepatan 20.001 km per jam? Apakah masih dapat dikatakan pelan? Manusia mungkin mengatakan bahwa kecepatan 20.001 km per jam itu agak pelan. Kelebihan logika fusi. Yang pertama, sistem yang dibangun dengan logika fusi dapat bekerja dengan berbagai jenis input, baik yang tidak presisi, terdistorsi, maupun mengandung informasi yang noise. Yang kedua, rancangan sistem logika fusi cukup mudah dan dapat dimengerti. Yang ketiga, logika fusi hadir dengan konsep matematika dari teori himpunan dan penawaran cukup sederhana. Yang keempat, dapat memberikan solusi yang sangat efisien untuk masalah kompleks di semua bidang kehidupan karena menyerupai penalaran dan pengambilan keputusan manusia. Yang kelima, logika fusi dapat dikodekan
menggunakan lebih sedikit data, sehingga tidak menempati ruang memori yang besar. Yang keenam, algoritma ini fleksibel dan aturan dapat dimodifikasi. Kekurangan logika fuzzy. Yang pertama, keakuratan sistem dapat terganggu karena sebagian besar sistem bekerja pada data dan input yang tidak akurat. Yang kedua, tidak dapat pendekatan sistematis tunggal. Untuk memecahkan masalah menggunakan logika fuzzy, akibatnya banyak solusi muncul untuk masalah tertentu yang bisa menyebabkan kebingungan. Yang ketiga, kelemahan utama dari sistem kontrol. Logika fuzzy adalah bahwa algoritma ini sepenuhnya tergantung pada pengetahuan dan keahlian manusia. Yang keempat, kita harus memperbarui aturan sistem kontrol logika fuzzy secara teratur. Yang kelima, algoritma ini tidak dapat mengenali pembelajaran mesin atau jaringan syaraf. Yang keenam, algoritma memerlukan banyak pengujian untuk validasi dan verifikasi. Arsitektur logika fuzzy. Rule base bisa ke fuzzy fair, rule base juga bisa ke inference ini yang rule base juga bisa ke fair. Input fuzzy fair, lalu ke inference lalu ke diffuser. Empat bagian arsitektur sistem logika fuzzy. Rule base, aturan dan kondisi if else untuk mengontrol pengembalian keputusan. Fuzzification komponen kedua dalam arsitektur logika fuzzy dan berguna membantu mengubah input. Inference again. Komponen ketiga membantu dalam menentukan tingkat kecocokan antara input fuzzy dan aturan fuzzy. Refuzzification. Kembalikan dari proses fuzzification, nilai fuzzy diubah menjadi nilai ekstrim melalui pemetaan mapping. Kegunaan dan penerapan logika fuzzy. Medis. Pertama, mengontrol tekanan arteri saat memberikan anestesi kepada pasien. Kedua, diagnosis kanker prostat dan diabetes. Sistem transportasi. Yang pertama, menangani operasi kereta bawah tanah. Yang kedua, mengontrol jadwal kereta. Industri. Yang pertama, mengontrol pabrik pemurnian air. Yang kedua, menangani masalah dalam kepuasan kendala dalam desain struktural. Kontrol angkatan laut. Yang pertama, mengemudikan kapal dengan benar. Yang kedua, memilih rute opsional atau terbaik untuk mencapai tujuan. Mesin cuci berbasis logika fuzzy. Mesin cuci modern yang ditenagai oleh logika fuzzy menjadi populer akhir-akhir ini. Sistem memiliki sensor yang terus-menerus melacak variasi suhu. Hal ini dapat menyesuaikan kontrol dan operasi yang sesuai. Logika fuzzy mengontrol proses pencucian, suhu air, kecepatan putaran, waktu pencucian, pemasukan air, dan performa pembilasan. Mesin canggih melakukan hal berikut. Yang pertama, memeriksa beban mesin untuk mencegah kelebihan beban. Yang kedua, memeriksa kesadaran air dan menentukan jenis bahan lainnya. Yang ketiga, memberitahu pengguna tentang jumlah deterjen yang optimal. Sistem juga memeriksa apakah deterjen dalam bentuk cair maupun bubuk. Yang terakhir, sistem belajar dari pengalaman mencuci sebelumnya dan menghafal algoritma untuk meningkatkan hasil pencucian.
Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.